Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 759 ayat 6 dan ayat 7. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 5 yang berkata demikian. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sungguh Daud merasa bahagia dapat memiliki Allah dalam hidupnya. Sebab Daud menyadari bahwa satu-satunya kuasa yang dapat memuaskan dahaganya hanyalah Tuhan Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang diyakini oleh Daud yang layak untuk diandalkan sebagai penyokong, penolong dan penyelamat hidup. Dialah Allah yang hidup, yang dapat bertindak dan berbuat sebagai sumber keselamatan, meskipun tidak dapat dilihat. Ilah lain, manusia dan perkakas-perkakas lainnya tidaklah berguna untuk dijadikan sebagai sumber keselamatan untuk diandalkan. Itu sebabnya Daud menganggap Tuhan itu sebagai warisan terbaik dalam hidupnya, sebagai kuasa yang dapat menyelamatkannya, yang dapat menyelesaikan segala persoalan hidup yang dia alami. Jadi warisan terbaik bagi Daud bukan uang, bukan jabatan, bukan ilah lain, bukan kerajaan dunia, bukan sebidang tanah atau bangunan, tetapi Tuhan. Sebab semua warisan di dunia ini akan habis pada waktunya, dan sifatnya tidak kekal, tidak punya kuasa untuk menjamin keselamatan kita, dan juga tidak bisa menjawab segala persoalan hidup yang tidak kita pahami, tidak bisa menyelesaikan segala persoalan hidup yang kita hadapi. Tetapi dengan Tuhan, Dialah yang punya kuasa pada masa lalu, pada masa kini, dan juga pada masa yang akan datang, bahkan juga pada akhir zaman nanti. Tuhan itu selalu eksis sebagai yang berkuasa dengan kuasanya yang tetap penuh dan menetap. Jadi sangatlah beruntung hidup orang
jika memiliki Tuhan Allah, yang keuntungannya jauh lebih besar dari orang yang mendapat warisan kuasa dan kekuasaan duniawi, kedudukan dan materi duniawi. Sebab dengan memiliki Tuhan, maka keselamatan dan sukacita kita selama di dunia ini dan juga pada masa penghakiman terakhir nanti akan dijamin oleh Tuhan sendiri. Saat kita haus akan pertolongan, ketika menghadapi ancaman bahaya dalam hidup kita di dunia ini, Tuhanlah satu-satunya yang berotoritas untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Begitu juga saat penghakiman terakhir yang akan datang. Itulah dasarnya Daud merasa beruntung, merasa berbahagia memiliki Tuhan Allah sebagai warisannya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, biasanya manusia lebih senang memiliki harta duniawi daripada memiliki Tuhan. Pada umumnya manusia lebih memilih jabatan, kekuasaan, keterkenalan daripada Tuhan. Lebih yakin dan lebih bahagia memiliki manusia, saudara atau teman akrabnya yang dianggap bisa membantu untuk menaikkan karirnya, yang dianggap bisa menyelamatkannya daripada memiliki Tuhan. Bahkan ada yang tidak menganggap Tuhan di dalam hidupnya. Padahal dialah sumber segala-galanya, yang berkuasa dan sebagai penentu atas hidup umat manusia di segala ruang dan di setiap waktu. Oleh sebab itu saudara jemaat Tuhan, janganlah kita terkecoh oleh semua kebiasaan umat manusia itu, seperti yang telah disebutkan tadi. Tetapi marilah kita menganut paham seperti paham Raja Daud. Kita akan menjadi umat yang sangat beruntung jika kita lebih memilih menjadikan Tuhan Allah sebagai warisan utama, sebagai warisan yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Karena dialah sumber atas semua yang kita perlukan, baik itu sukacita, kemakmuran dan keselamatan. Lebih baik bagi kita memilih untuk memiliki mata air daripada memiliki hanya sebatas airnya saja. Karena air itu akan habis pada saatnya. Tetapi tidak demikian dengan mata air, karena mata air itu akan selalu mengalirkan airnya tanpa habis-habisnya di sepanjang hayat hidup kita. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai warisan terbaik dalam hidup kita. Marilah kita lebih berjuang sekuat tenaga untuk memiliki Tuhan. Jika kita sudah memiliki Tuhan, maka Tuhan yang adalah sumber berkat, sumber keselamatan itu akan mengalirkan berkat-Nya kepada kita dengan tidak putus-putusnya. Dan Tuhan akan memberi perlindungan dan keselamatan secara terus-menerus sampai pada akhir zaman nanti, bahkan juga dalam kehidupan yang kekal nanti. Seumpama buli-buli minyak dan tempayan tepung seorang janda di Sarpat, yang kita bisa baca beritanya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 itu, di mana minyaknya yang dibuli-buli itu tadinya tinggal sedikit dan mau habis. Begitu juga dengan tepungnya. Tetapi karena Tuhan sebagai sumber semuanya itu memberikan minyak ke dalam buli-bulinya, dan juga tepung selalu ditambahkannya ke dalam tempayannya, maka minyak dan tepung itu tidak kunjung habis, meskipun minyak dan tepungnya selalu diambil untuk diolah dan dimakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, begitulah Tuhan di dalam keberadaannya sebagai sumber segala yang ada. Semua yang baik yang kita butuhkan itu bersumber dari Dia dan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis. Seperti keuntungan janda di Sarfat yang memiliki buli-buli dan tempayan yang diberkati Tuhan itu, maka demikianlah kita akan lebih beruntung lagi jika kita menjadikan Tuhan sebagai warisan paling berharga dalam hidup kita. Saudara jemaat Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala yang baik yang kita harapkan dalam hidup kita, maka marilah kita lebih berjuang untuk mendapatkan, untuk memiliki Tuhan dalam hidup kita
daripada untuk memiliki materi dunia ini. Janganlah kita menjadi mengabaikan Tuhan hanya untuk memperjuangkan memperoleh dunia ini. Selamat berjuang untuk memiliki Tuhan, dan jadikanlah Tuhan sebagai warisan utama bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa, sebagai sumber keselamatan dan sumber kehidupan kami. Engkau telah jagai kami waktu istirahat di malam hari yang sudah kami lewati, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa atas sapaan-Mu untuk kami hari ini. Engkaulah sumber segala yang baik, yang layak kami jadikan sebagai harta paling berharga dalam hidup kami ini. Jadilah kami sebagai umat yang menjadikan Engkau sebagai yang paling utama untuk kami miliki daripada yang lain. Karena Engkaulah sumber pertolongan bagi kami dan keselamatan dalam hidup kami. Kasihani kami Bapa. Berkenanlah kiranya Engkau menjadi milik kami, menjadi gembala yang menuntun hidup kami kepada berkat-Mu yang melimpah. Bapa di sorga, sembuhkanlah domba-domba-Mu, saudara kami yang sakit saat ini. Bebaskanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Sertailah lewat kuasa-Mu segala usaha pengobatan perawatan yang mereka jalani, supaya semuanya itu mengandung kuasa Tuhan disertai oleh kuasa-Mu yang menjadi kesembuhan, yang menjadi berkat pemulihan kesehatan bagi mereka. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Ya Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau telah memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Kami mohon ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau untuk menuntun, untuk melindungi dan memberkati mereka di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka di tahun yang baru yang Engkau anugerahkan untuk mereka. Berilah kekuatan dan perlindungan. Berilah Tuhan umur yang panjang dan kesehatan serta sukacita kepada mereka. Ya Tuhan, hari ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu dalam segala gerak hidup kami satu hari ini, supaya hidup kami berlimpah berkat dan sukacita yang baru dari setiap usaha dan pekerjaan kami. Lindungilah keluarga dan anak-anak kami. Lindungilah saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Bapa di sorga, Bapa yang murah hati, kami memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Bapa. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.